Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar satu tema, bagaimana cara menjadikan seseorang sebagai anggota di lingkaran dalam kita. Bagaimana cara menjadikan seseorang sebagai anggota lingkaran dalam kita atau inner cycle kita. Guys, sahabat Mr. Sorchan, mayoritas orang-orang lingkaran dalam kita berada di area tersebut karena mereka telah membuktikan diri atau karena mereka telah dapat menambahkan nilai di sana. Sebelum kita berpikir memindahkan seseorang ke dalam lingkaran dalam kita, pertimbangkanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, waktu. Kita tentunya tidak serta-merta menarik orang ke dalam lingkaran dalam tanpa memiliki pengalaman bersama orang itu. Kita terlalu beresiko. Kita harus mengenal karakter seseorang sebelum mengizinkannya menangani bagian-bagian penting dari dunia. Membangun relasi tentunya membutuhkan waktu. Jadi, kita harus cenderung melakukan penilaian dengan bijaksana. Jangan terlalu cepat. Biasanya, tipe kepribadian kolerik melakukan penilaian terlalu cepat, mudah percaya, dan sering terlalu cepat mengajak orang masuk ke dalam lingkaran dalam. Jadi, hati-hati bagi orang yang kolerik sebenarnya. Itu adalah waktu. Sekarang yang kedua, rasa percaya. Agar lingkaran dalam kita menjadi efektif, percayailah 100% orang-orang di dalamnya. Jangan sampai kita meragukan motivasi orang-orang di dalam lingkaran dalam kita. Jika kita ragu, kita jadinya akan selalu menjaga jarak. Dan mereka tentunya tidak akan bisa menolong kita sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga, pengalaman. Untuk masuk ke dalam lingkaran dalam kita, orang itu harus memiliki pengalaman. Bukan saja pengalaman kerja, melainkan juga pengalaman hidup. Apalagi kalau kita ini usianya sudah masuk di dekade 40-an atau 50-an. Seperti saya. Tentunya karena saya sudah memasuki usia di dekade kelima, saya memerlukan orang di lingkaran dalam yang sudah banyak makan asam garam. Sehingga dia orang yang bijaksana. Bagi sahabat Mr. Sorchan yang usianya baru di dekade 2, 20-an, dan dekade 3, 30-an, bisa mencari orang di lingkaran dalam yang seumur dengan sahabat semua. Jadi, pastikan orang di lingkaran dalam kita mungkin seumuran dengan kita, tapi intinya punya pengalaman.
Lalu yang selanjutnya, yang keempat, kesuksesan. Orang yang hendak masuk ke dalam lingkaran dalam kita harus pernah mengalami kesuksesan tertentu, keberhasilan di bidang tertentu. Mereka harus membuktikan diri. Mereka harus memiliki kemampuan yang terbukti bisa menambahkan nilai kepada saya dan juga kepada perusahaan saya, kepada organisasi saya atau lingkungan kita. Jadi, mereka masuk ke lingkaran dalam kita bukanlah sebuah peluang untuk menorehkan prestasi, bukan. Sebelumnya, mereka harus punya kemenangan yang layak diperhitungkan sebagai resume, sebagai portofolio mereka. Maka mereka bisa diajak bekerja sama karena mereka memiliki kinerja yang baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya bagaimana cara menjadikan seseorang sebagai anggota lingkaran dalam kita. Salam untuk meningkatkan, menggali potensi kepemimpinan di dalam diri kita. Salam sukses luar biasa dan tentunya salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Sahabat Mr. Sorchan, please subscribe channel Mr. Sorchan, like dan komen. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.